Jemaat sekalian, kita bersyukur kembali malam ini kita kembali akan berdoa bagi gereja kita. Khususnya kita akan mendengar rekan-rekan sharing berkaitan dengan pelayanan bidang pembinaan. Saudara, ketika kita ditebus oleh Kristus, maka saudara dan saya harus menjadi serupa Kristus. Itu menjadi goal kita, itu menjadi tujuan kita. Dan untuk sampai kepada tujuan tersebut, maka seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara dan saya perlu terus kemudian semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dan kasih akan Tuhan menjadi hal yang fundamental supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Dan bagian pembinaan adalah bagian yang mencoba memikirkan apa yang harus gereja siapkan, apa yang harus kemudian gereja lakukan agar tujuan itu dapat dicapai. Saudara, karena itu saudara silakan boleh dapat memperhatikan rekan-rekan yang akan sharing berkaitan dengan pelayanan bidang pembinaan ini. Saat ini bidang pelayanan pembinaan dihandle oleh John Taufusan dan oleh Penatua Tintin, ya, dan saya juga ada di dalamnya. Kami mencoba memikirkan apa yang perlu kita lakukan. Saudara silakan, saudara perhatikan sharing yang akan disampaikan ini, dan kemudian mari kita akan pakai waktu berdoa. Kita berdoa untuk bidang pembinaan yang di gereja kita. Dan saudara juga boleh terlibat, boleh involve di dalam setiap apa yang sudah direncanakan, sehingga kita boleh menjadi serupa Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati setiap jemaat. Shalom Jemaat GKI Kelapa Gading yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan saya pada saat ini mewakili bidang pembinaan untuk men-sharingkan beberapa pelayanan yang kami lakukan. Bidang pembinaan tentunya memfasilitasi dan memberikan wadah-wadah agar jemaat bisa semakin bertumbuh lagi kerohaniannya. Dan kami melakukan beberapa kegiatan pembinaan yang bersifat umum. Salah satunya yang sekarang sedang berlangsung adalah seminar spiritualitas, Coram Deo Reframing Spiritual Formation. Sebenarnya seminar ini adalah satu kerinduan dari gembala kita, Pendeta Tommy Elim, karena beliau merasakan ada ketidaksambungan, ya, adanya disconnected antara pengetahuan Alkitab atau doktrin-doktrin yang dimiliki oleh orang Kristen dengan perubahan kehidupan pribadi. Makanya topik-topik yang berhubungan dengan spiritualitas dan spiritual formation sangat dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Nah, kita sudah melaksanakan 3 sesi dari 6 sesi. Bagi saudara-saudara yang sudah ikut 3 sesi sebelumnya, pasti sudah merasakan begitu banyak berkat. Begitu dalam setiap materi-materi yang disampaikan oleh Pendeta Tommy Elim. Nah, masih ada 3 sesi berikutnya, jangan sia-siakan. Kita boleh share informasi ini ke teman-teman kita yang bukan jemaat GKI Kelapa Gading. Karena topiknya sangat bagus dan jangan ditinggalkan, ya, jangan dilewati sama sekali. Oke. Lalu kita juga punya satu wadah yang namanya grup WA Gema Doa. Apa ini grup WA Gema Doa? Ini satu grup WA di mana anggota-anggotanya pengen bisa menyelesaikan membaca Alkitab sampai habis dari Kejadian sampai Wahyu, dan juga berdoa untuk pokok-pokok doa khusus setiap harinya. Nah, berapa lama sudah jadi orang Kristen? Sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai habis, sampai selesai? Tentunya tidak gampang, ya. Ada begitu banyak tantangan. Mungkin di kitab-kitab tertentu kita rasanya stuck atau bosan atau tidak mengerti. Tapi jika kita bergabung bersama-sama dalam grup WA ini, kita bisa lihat teman-teman setiap hari melaporkan, saya sudah selesai baca ini, saya sudah selesai doain ini. Dan kita juga bisa melihat sebagian orang men-sharingkan berkat yang mereka dapatkan dari apa yang mereka baca. Nah, ini tentunya sangat memotivasi. Apalagi pada saat yang tadinya merasa bosan atau stuck di situ. Wah, waktu kita lihat teman-teman yang lain setiap hari melaporkan, setiap hari sharingkan, kita tentunya semakin termotivasi, ya. Yang ketiga itu adalah gereja kita mempunyai wadah kelompok kecil untuk bertumbuh. Saya percaya Tuhan menciptakan setiap orang Kristen bukan untuk
berjuang sendiri sebagai seorang pengikut Kristus. Tuhan memberikan teman-teman seiman, rekan-rekan rohani untuk kita, agar kita bisa sama-sama membangun, agar kita bisa sama-sama dibangun. Melalui teman-teman di kelompok kecil, kita belajar firman Tuhan, kita saling mendoakan, kita dihibur, kita dikuatkan, kita saling menolong, dan ada banyak lagi yang berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat kelompok kecil. Mari kita bergabung dalam kelompok kecil yang ada di gereja kita. Saat ini kelompok kecil hadir di komisi-komisi yang ada di gereja. Tapi jangan khawatir, buat saudara yang belum bergabung dengan komisi, saudara juga bisa punya kesempatan untuk ikut dalam kelompok kecil. Silakan infokan ke kami, dan kami akan juga menyediakan kelompok-kelompok kecil untuk jemaat-jemaat umum. Oh iya, bahan kelompok kecil saat ini adalah diambil dari satu buku yang berjudul The Good and Beautiful God. Kita mau belajar bersama-sama siapakah sosok Allah kita itu, sehingga kita bisa mengenal Allah, lalu nanti kita juga bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengenal relasi kita dengan sesama. Mari bergabung bersama-sama dalam kelompok kecil. Dalam setiap persekutuan doa wilayah, materi kelompok kecil ini pun sebenarnya dibahas. Jadi saudara akan semakin diingatkan lagi, saudara punya waktu sharing yang lebih banyak dalam persekutuan di wilayah mengenai materi-materi yang ada di dalam kelompok kecil. Saudara jangan khawatir ya kalau mungkin berpikir bahwa wah, saya harus membaca habis satu buku ini, saya tidak bisa baca buku yang tebal. Tidak seperti itu saudara. Jika saudara tidak terbiasa dengan membaca buku, saudara bisa mendapatkan ringkasan bahannya dari kami. Kami akan kirimkan melalui WA kepada saudara. Kami juga melaksanakan pembinaan pengurus untuk majelis, aktivis, pengurus komisi, dan pengurus bidang. Biasanya sebelum mereka memasuki periode pelayanan yang baru, agar mereka tahu seperti apa mereka harus menjalaninya, apa tantangan yang ada di depan, apa visi misi dari gereja kita, dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah agar semua sama-sama siap memasuki pelayanan di depan. Demikian yang boleh saya sharingkan kepada kita semua. Dan di akhir ini saya hanya ingin berkata bahwa kita orang-orang Kristen di kota besar seperti Jakarta ini, terutama di GKI Kelapa Gading, sangat beruntung. Kenapa beruntung? Di mana beruntungnya? Karena kita punya pembinaan yang bagus. Pergumulan gereja-gereja di daerah itu adalah, kalau saudara tahu, mereka rindu sekali akan pembinaan-pembinaan yang baik. Mereka rindu sekali pembicara-pembicara, pengkhotbah dari kota untuk bikin seminar di daerah mereka. Tapi di gereja kita pembinaan tersedia dengan baik. Kita tinggal mengikutinya saja. Selama masa pandemi ini banyak kegiatan pembinaan dilakukan secara online. Dan itu tentunya menjadi satu kemudahan. Kita tinggal hadir di depan layar gadget kita dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita sama-sama lebih bersemangat lagi untuk bertumbuh menyerupai Kristus. Demikian untuk dari saya untuk saat ini. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di pembinaan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Shalom semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan sharing dari Penatua Tintin ya, tentang bidang pembinaan. Nah, kita bersyukur bidang pembinaan ini boleh menjadi bidang yang memfasilitasi supaya anak-anak Tuhan, supaya jemaat Tuhan itu mengalami pertumbuhan rohani semakin serupa dengan Tuhan kita. Nah, kita mendengarkan sharing tadi bahwa ada Gema doa. Gema doa itu lebih fokuskan kepada satu relasi pribadi dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan juga berdoa setiap hari. Nah, di mana kita tadi melihat bahwa pentingnya kita membuat satu kebiasaan untuk membaca Alkitab ya. Nah, tadi kita juga melihat ada pembinaan spiritualitas sebagai seorang anak Tuhan. Itu fokuskan bagaimana kita juga boleh menghubungkan kembali antara pengetahuan Alkitab, doktrin dengan perubahan hidup kita sebagai seorang anak Tuhan. Demikian juga kita melihat bahwa sebagai seorang anak Tuhan kita tidak mungkin bertumbuh sendiri, tapi kita membutuhkan komunitas. Makanya kita ada kelompok kecil untuk bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan semuanya ini. Dan biarlah kita juga boleh mengambil satu kesempatan dan kita untuk boleh semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan.
Mari sama-sama kita ambil waktu, kita akan berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan menolong kita menjadi anak-anaknya yang juga boleh bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam kehidupan kami boleh Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab, melalui pembinaan spiritualitas, pertemuan kelompok kecil, maupun pembinaan-pembinaan yang lainnya, Tuhan menyediakan wadah ini bagi kami. Dan secara khusus Tuhan, ketika kami menghadapi situasi pandemi ini di mana kami tidak bisa bertatap muka secara fisikal di gereja, tapi bukan berarti kami tidak bisa bertumbuh. Bukan berarti Tuhan kami kehilangan kesempatan untuk boleh dilengkapi oleh Tuhan. Kami boleh mengadakan pertemuan-pertemuan melalui Zoom meeting maupun pertemuan yang lainnya, sehingga kami tetap bisa dilengkapi oleh Tuhan melalui wadah yang ada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sedang menonton, melihat acara ini, berikanlah pada kami kerinduan ya Tuhan, supaya kami dalam hidup kami sebagai anak Tuhan, kami tidak berpuas diri dengan kerohanian kami sampai hari ini, tapi biarlah kami punya hati yang rindu untuk boleh membangun relasi dengan Tuhan. Kami punya satu kerinduan yang besar untuk dipelengkapi Tuhan dalam kehidupan rohani kami. Kami punya satu kerinduan besar untuk bertumbuh bersama-sama dalam satu komunitas yang kami miliki sampai saat ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kerinduan pada setiap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang melihat acara ini Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hati kami dijamah oleh Tuhan. Supaya hati kami adalah hati yang rindu untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap anak-anak Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu, untuk setiap rekan penatua juga. Biarlah kami semua boleh bertumbuh bersama sebagai satu komunitas, sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kami tidak pernah berhenti bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, biar sampai hari ini pun Tuhan, kami boleh dilihat sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak sibuk dengan segala kegiatan kami sampai kami mengabaikan relasi yang begitu penting dengan Tuhan. Sampai kami menghilangkan kebiasaan kami untuk mencari Tuhan. Tuhan, tolong kami, bangkitkan kami. Tuhan, tolong jikalau ada saat ini antara kami yang sudah jauh daripada Tuhan, Tuhan panggil kami kembali untuk kami memperbaharui relasi kami dengan Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami jikalau kami saat ini mengalami satu kejenuhan, kami memiliki satu kemalasan rohani, Tuhan bangkitkan kami kembali supaya kami punya satu gairah yang besar kembali Tuhan untuk mencari Tuhan dan juga membangun relasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan, biarlah kami mengalami satu perubahan kehidupan yang diubahkan dari dalam hati kami, dalam internal kami sendiri, kami diubahkan oleh Tuhan. Sehingga yang keluar daripada kami adalah suatu hal yang baik, yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh hidup memuliakan nama Tuhan sebagai seorang anak Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah sharing dan juga doa daripada bidang pembinaan. Kiranya semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.